Hinariang ka panika inang ko amang ko ang uday ko. Naidukong na paramay. Naidukong na wanyaran. Ada orang berpemahaman yang cepat-cepat nikah hanya karena desakan oleh karena jabatan kedudukan dan bahkan pekerjaan. Sering kali kita jumpai itu. Mau tahu Bapak Ibu? Seorang pendeta paling tahu di mana-mana. Ya karena nikah maka nalade panduk. Jangan nikah. Tapi jangan lamu lagi, jangan lamu minggu kan ngeri bangku kedua ya kan. Minggu ketiga sudah di bangku paling tengah. Minggu keempat sudah paling belakang. Minggu kelima kolekta. Jap. Iya Pak Mal. Kita ini pelayan baik kita berinjil tahu kita ini. Kemana-mana lah, kemana nikah. Seolah dia hanya pakai absen jaga hakol, lagi usap jaga lagi nilpiham di tamam. Dia pada hakol, dia pada tentara. Jaga tentara, sehingga ini mau. Betul Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pernikahan yang sesungguhnya, kenapa ada pernikahan dalam dunia ini Bapak Ibu saudara-saudara? Kita dapat membaca dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Allah yang berfirman tidak baik kalau seorang diri saja. Bukan karena maunya pendeta, bukan karena maumu, bukan karena dia cantik, karena cantik. Baru engkau, Tuhan kau. Kalau nikah pada dalam kata kau umat. No! Makanya kalau mau nikah, Bapak Mama, pikirkan baik-baik. Mau punya Allah ya Bang. Saya tidak tahu Rambu bicara dengan Umbu Martinus ini apakah menikah ini apakah desakan orang tua atau karena keinginan, saya tidak tahu. Tapi sore ini firman Tuhan mengatakan bahwa Allah sendiri yang memiliki komitmen yang membangun hubungan untuk laki-laki dan perempuan untuk bersatu, bukan kata kita semua. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, proses yang cukup lama. Tuhan masih menciptakan segala binatang, segala macam binatang diberi nama. Tapi tidak menemukan pasangan yang sepadan dengan seorang laki-laki. Makanya tujuan menikah Bapak Ibu saudara-saudaraku, membangun suatu komitmen, membangun satu tubuh itu adalah harapan Tuhan. Tujuan menikah. Jadi bangun yang galak gereja, jaka nikah jaka wangu, bingung ya, ajar munya karena maklumah. Kita buat satu, mengawali satu tugas yang baru. Cahaya dapat angin mah, berpacaran untuk pi menyenahori dalam pikan, berpacaran untuk pi, bukan satu ukuran bos. Untuk mengenal suatu karakter, bisa dia berubah-ubah. Ini bapak bodoh kau menikah, dan muda ubah. Hanya cakap bertahu. Nada nganguri akan kapal sudah kami ngawan. Nada di karau kami ada dia. Rambu ni udah nak berumur jangan di karau apa kamu urut bos. Jadi tak tahu ya. Sakit itu bos. Tak punya anak karau boleh. Karena ni dia aku mangko mahadil mana kajian. Itu laporan lembut. Dan itu beban bagi seorang kepala rumah tangga. Makanya banuin apa aku hari meeting akiman jelalatan. Contoh, itu mau panen kedua. Itu kok. Jangan bilang Bapak Dito orang. Mata kamu. Saya harus kerja keras. Dia bisa punya keluarga dan bisa punya. Coba pikir aku kayak karena palukan menduya. Hai apa hongkol tidak punya waktu untuk kuita nama orang. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, siapa yang mau untuk kita menikah? Itu tadi yang saya katakan. Bahwa sesungguhnya yang mau adalah Tuhan. Tuhan yang mau. Saya katakan lagi. Siapa yang mau juga kita menikah? Tuhan melihat bahwa kita tidak baik kalau kita seorang diri. Dia mau memperlengkapi kita. Tetapi Tuhan tidak sembarang menempatkan seseorang.
Dia tidak mau supaya hubungan itu pecah. Dia tidak mau hubungan itu rusak. Dia selalu menempatkan orang yang pasti. Tapi dengan pengertian, kita perlu garis bawahi. Ketika Allah menetapkan suatu pasangan yang sepadan, dalam mulut itu amat, dalam mulut itu. Kita harus berjuang untuk melewati itu. Ada banyak hal yang kita pelajari, bukan hanya sekedar karakter, sifat. Nah, orang nak kario pun dah cakap dia pada pacaran, maham siapa ya betulin bapak mam. Kalau dolan cakap pacaran, lamalin WA. Sayang sudah makan. Pengalaman ini saya. Nasi dolan dari itu apa bersulat 30 menit sayang ada buat apa? Bukan jangan ke anam dia. Dia kau punya anak mula tang WA mau. Lah berani WA. Kan kau ngajak kau nak guna ham. Sayang betul ada di sawah ya. Karena itu bapak mama yang dilandasi akan pernikahan. Tuhan menempatkan suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan disatukan supaya menjadi satu tubuh. Kalau sudah satu tubuh, uang guna dalam kadang cari ulang kali manggunya. Uang 3 kali peninggung lah. Cakap hui itu nak keluar umam, tak tawarmu. Cakap ni umat tu kaya dah betul banyak. Dan tak ada pun nak. Cakap lain nak keluar umamu, uruh pengalaman. Nah itu nak tahu, nah lain. Cuma ya hamangan sebalik tu begitu. Cakap ni umur dan apa tak tu memang cakap luar dia kau macam apa kena hampa. Tidak ada satu kemenawan kan begitu. Ini kalau rumah itu kapan? Jangan lagi kapan itu jangan pada uang kalau mau tahu mati mia mau. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga yang saya sampaikan Bapak Mama dan saudara-saudaraku, kalau sudah menjadi suami istri, apa dikatakan di sini? Mereka telanjang. Bapak Ibu saudara-saudaraku, yang paling tahu tentang kecantikan, suami istri harus ada keterbukaan. Dan ini apa yang kamu ini? Kalau sudah suami istri, tidak ada lagi yang disembunyikan. Segala sesuatu suami tahu, istri tahu. Itulah yang dimaksud. Jadi nggak mau kamu ini. Jadi kalau uang punya minggu rahasia bahwa napan punya ni kawai umbu MC bapendeta, ya itu benar tu. Karena kadang bapak mama mantan kita ini kadang bersengaja apalagi kalau kita putus tiba-tiba atau kalau kita tinggal tanpa alasan. Yang tandain mana? Sayang masih ingat ini yang kita di waktu baru ni apa deh? Jangan tahu tempuri nak rumah paheoman, baru hamam ya kalau wakina WA atau yang punya mantan mau ikut namanya alam. Mana bapak udah. Makanya dengan menghadapi segala karakter seperti itu, bapak mama maka kita harus memiliki sifat seperti yang khotbah saya tadi siang di gereja. Kita harus memiliki sifat kasih Kristus di dalam diri. Jangan deminya nuna muda mana. Aku dua ruh. Aku pahanggang. Aku papan. Ada banyak kekerasan bapak mama sekarang. Kenapa harus ada kekerasan dalam rumah tangga Bapak Ibu saudara? Tuhan sudah menetapkan seorang pasangan. Kita hama mama sepadan. Tapi kia kepahilah kudu hai menentap lagi. Kepahilah kudu hai menanak lagi. Bapak Ibu kasihan kita sekarang. Bahaya keluarga yang begitu Bapak. Karena itu dia tidak mendalami tentang pernikahannya yang berdasarkan kasih Tuhan. Jangan lebih jalan namanya dan keturunan. Yang pada di jalan dari pagi. Kalau mau kesaksian saya 4 tahun dengan kebar itu untuk tampar belum. Tapi bahan kami nak ulang-ulang. Bahan tapi kita saling memaafkan. Itu kesaksian pribadi saya sebagai mertua. Saya cepat sadar Bapak. Jangan berjalan kan kemana bang? Jangan membebani kenapa di bang? Di bang jalan ini. Banyak punya alam mana? Mengirim mau pada pilih besar. Pada kahiynya kan? Mama saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Rambu Pikaris dan Rambu Martinus.
dari firman Tuhan ini saya tidak tahu di mana berjumpa pertama. Paling yang rambut dicari masih dicari di Bali ya. Bisa mampu di Umay, bisa lalu atau melalui Facebook. Nah, sebelum MC duluan kan saya hanya mencari tahu awal pertemuannya kan itu kan kasih Tuhan. Sampai di sini sekarang pernikahan bos tidak ada yang tak gugat. Ketemu di mana dulu Umbu Martinus? Oh, suka antar-antar begitu. Kadang mana mak bos? Lihat itu. Bagus Pak Mam. Artinya Pak Mama saudara-saudara. Yang aning maksudnya kalau kita berjodoh dengan hamba Tuhan bagus itu. Artinya dapat perlu benar. Ya benar gue wangu. Napindak banyak anak. Entiman ya kembali. Ya pala penunan dan indahin. Ya pala penunan dan hamba. Wan macam kan. Rambu Fikari juga paling yang dipaling ya itu dia. Sama kita dua Umbu Martinus. Saya dulu Mama Kembar ini ketemu di sini. Berarti kita punya sejarah sama. Apalagi rumahnya Bapak Mantu saya dan gereja itu berhadapan. Mama Kembar keluar, saya juga keluar. Awal-awal bercedis mata dua begini. Kalau ketemu, rambut. Pandai lu Bapak Tim lu ya kan? Nah itulah Bapak Mama. Bapak Mama dan saudara-saudaraku, sekali lagi selamat berbahagia Umbu Martinus dan Rambu Fikari, Lina Hafisa. Kiranya Tuhan memberkati semuanya. Saya punya Bapak Mama ini sudah senyum dua-dua ini. Senyum di Bapak Mama. Saya boleh ini senyum sukacita di sini. Amat yun mahiyo ati man ito rin ang ilang ama wilwawan ilang gulakawang hama kayo ya sekiranya nah dengan firman Tuhan ini Tuhan telah mempersatukan apa yang kita pikirkan selama ini secara khusus hati deg-degan ya buat Fikari dan